Kebohongan dia yang pada akhirnya kamu ketahui. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, temanku dan sahabatku. Terima kasih masih setia di channel Zodiak Harian satu-satunya di Indonesia. Channel yang paling aktif dan responsif menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas kebohongan dia yang pada akhirnya kamu ketahui. Nah, seperti apa yang muncul dan seperti apa yang terjadi? Yuk langsung saja disimak videonya sampai akhir supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman. Di kartu yang pertama, kesabaran kamu selama ini memang juga sangat-sangat luar biasa ya. Kita harus akui dalam situasi saat ini kamu juga sangat sabar, sangat tenang untuk menyikapi segala sesuatu yang ada, segala sesuatu yang terjadi pada diri kamu. Kau betul-betul memiliki sisi kesabaran yang luar biasa. Dan ini merupakan hal yang harus kamu syukuri. Kenapa? Karena kamu juga tahu. Kamu tahu sebenarnya orang ini pun juga penuh dengan kebohongan. Orang ini penuh dengan dusta, penuh dengan berbagai macam intrik yang terjadi. Tapi di sini kamu juga memilih lebih tenang, memilih untuk lebih sabar dan tidak terlalu memperkarakan masalah-masalah yang terjadi. Artinya dalam kondisi yang terjadi saat ini kamu juga benar-benar tahu, kamu sebenarnya tahu gitu loh. Kalau kamu tuh sedang dibohongi, kamu tahu kalau kamu tuh sedang dizolimi oleh orang ini. Tapi kamu tuh lebih memilih diam, lebih memilih bungkam. Kenapa? Karena kamu juga berada dalam kondisi yang tahu kalau kamu langsung ungkap, ini akan jadi masalah berat. Akan jadi masalah besar yang akan melebar kemana-mana. Kamu juga punya feeling, betul. Sebetulnya kamu juga sudah punya feeling gitu loh, bahwasanya memang dalam kondisi saat ini, kamu juga merasakan bahwa oh ini bakal jadi masalah nih, ini bakal jadi problem. Tapi di sini kamu juga ngerasain bahwasanya oh mungkin lebih baik menahan diri dulu, lebih baik ditahan dulu, supaya apa? Tidak menjadi perkara, supaya tidak menjadi permasalahan gitu loh. Jadi kamu juga cukup cerdas, kamu cukup pinter gitu loh, untuk bagaimana mengantisipasi kegaduhan yang terjadi. Kamu sangat tahu kalau dia itu bohong sama kamu. Kamu sangat tahu kalau selama ini dia itu menyembunyikan sesuatu dengan kamu. Tapi di sini kamu lebih memilih pura-pura nggak tahu. Padahal kamu tahu semuanya. Padahal kamu tahu segalanya gitu loh. Jadi emang situasinya adalah seperti itu. Dan kemudian dalam situasi yang terjadi berikutnya adalah dia pun juga sangat pede bahwa kebohongannya itu rapi. Padahal kebohongan dia itu sama sekali tidak rapi gitu loh. Dia dalam kondisi yang memang juga bisa dikatakan terungkap terungkap betul gitu loh, kebohongan-kebohongan dia seperti ini seperti itu. Cuman di sini emang kamu pura-pura polos aja, kamu pura-pura bodoh aja gitu loh dengan kondisi yang terjadi. Kenapa? Karena kamu juga pengen membuat dia itu dalam kondisi yang memang juga overconfidence dengan keadaan yang terjadi. Karena dengan dia itu overconfidence, maka dia di situ akan memiliki sisi kelemahan yang terbuka. Jadi ya dengan adanya sisi kelemahan yang terbuka, maka ya otomatis ini juga nanti akan berdampak pada posisi dia yang juga sangat jumawa sekali, bahwa kamu tuh mudah dibodohi, mudah diperlakukan dengan tidak baik. Padahal ya di sini kamu sudah tahu semuanya. Dan kemudian ketika kamu sudah tahu semuanya, maka di sini kamu juga harus menjaga jarak dengan dia. Artinya apa? Saat ini kan kamu juga menyembunyikan rasa tahu kamu tuh dengan kebohongan-kebohongan dia. Jadi ya saya rasa di sini kamu pun juga harus menjaga jarak dengan dia. Kamu nggak usah terlalu berinteraksi, berkoneksi dengan dia. Karena apa? Terlalu berkoneksi dengan dia itu pun juga nanti akan menimbulkan beberapa situasi-situasi yang tidak baik yang akan terjadi pada posisi diri kamu. Dan di sini kebohongan dia itu juga pada akhirnya kamu ketahui. Dan ketika kamu dalam level yang sudah tidak tahan lagi, memang juga tidak ada salahnya. Tidak ada salahnya untuk diri kamu tuh ya sudah ungkapkan saja semuanya. Bloko suto aja dengan apa yang terjadi, karena emang juga di sini posisi dia pun juga terkadang memperlakukan kamu dengan seenaknya. Nah, ketika dia memperlakukan kamu dengan seenaknya ya maka otomatis di sini kamu pun juga seharusnya bisa untuk lebih ya punya kesabaran dan juga di sisi yang lain harus punya ketegasan gitu loh. Ketika di satu level, oke lah dia emang dalam situasi wah ini sudah nggak bisa ditoleransi lagi. Ketika ini sudah tidak bisa ditoleransi lagi, ya maka ya sudah, maka di sini kamu juga harus memiliki situasi yang dimana kamu harus bisa untuk mengedepankan
sisi ketegasan kamu. Karena kalau kamu nggak bisa tegas, ya kamu akan dibodoh-bodohi terus. Kamu akan dimanfaatkan terus gitu loh, dengan beberapa keadaan-keadaan yang terjadi. Sehingga emang di sini kamu pun juga harus bisa untuk lebih tenang dan juga harus bisa untuk lebih berhati-hati dengan beberapa keadaan-keadaan yang muncul. Jadi ya tentu saja di sini kamu juga harus bisa untuk lebih ngerti dengan beberapa keadaan-keadaan yang muncul, ngerti dengan beberapa keadaan yang terjadi saat ini. Sudahlah, kamu juga jangan terlalu membiarkan diri kamu berada dalam situasi yang terlalu sering dibodohi oleh seseorang, dibohongi oleh seseorang. Karena di sini kamu juga harus bisa untuk merasakan sisi ketegasan yang ada di dalam posisi diri kamu saat ini. Karena dengan kamu bisa untuk nge-exposure ketegasan kamu, ya maka insya Allah ini juga nanti akan sangat berdampak pada keadaan-keadaan baik, akan berdampak pada keadaan positif yang akan terus terjadi di dalam posisi kamu secara keseluruhan. Dan ingat, kamu juga dalam posisi saat ini, kamu juga nggak perlu khawatir, nggak perlu takut dengan beberapa kejadian-kejadian yang terjadi. Karena ya biar bagaimanapun saat ini, kamu pun juga harus bisa untuk lebih bersyukur dengan keadaan-keadaan yang semakin sempurna, dengan keadaan yang semakin membaik di dalam posisi diri kamu saat ini. Itu penting untuk kamu jadikan sebagai pembelajaran. Dan kemudian kamu pun juga dalam situasi yang lainnya adalah oke lah, satu sisi kamu sudah bisa fokus, ya benar, bersyukur dalam situasi yang bisa fokus. Tapi kamu juga harus ngerti, ada sisi kelemahan kamu yang terlalu mudah percaya dengan orang. Nah, ini juga merupakan sesuatu yang harus bisa untuk lebih diperhatikan pada posisi diri kamu saat ini supaya tidak menjadi beban untuk diri kamu nanti ke depannya. Karena ketika ini terlalu dibiarkan, ya otomatis ini akan bisa menjadi beban yang bisa saja terjadi di dalam posisi diri kamu saat ini. Jadi ya tentu di sini kamu juga harus punya kesadaran dan juga harus punya energi yang bisa mengantisipasi kebohongan itu. Karena kamu pun juga dalam kondisi yang memang juga nggak seharusnya gitu loh, dalam situasi yang terus terjebak dalam permainan dia. Kamu sesekali harus perlu tegas dengan beberapa situasi-situasi yang ada, dengan beberapa situasi yang baik yang ada di dalam posisi diri kamu saat ini. Jadi emang kurang lebih seperti ini situasi yang muncul dan juga situasi yang terjadi di dalam posisi diri kamu saat ini. Sekian, terima kasih. Jaya Jaya Wijayanti, Lepudene Pangastuti, Jaya Hadi Diningrat, Rahayu, 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 Rahayu Sagung Dumadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan sukses selalu untuk panjenengan-panjenengan semua yang beruntung menemukan video ini. Semoga segala hal baik, segala hal yang positif dapat terus muncul, dapat terus terjadi di dalam posisi teman-teman sekalian. Amin, amin ya robbal alamin.